Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait tanggal kedaluarsa obat. Saya Taufik Indra merupakan dosen di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pada materi kali ini, saudara akan memahami terkait pengertian tanggal kedaluarsa obat, memahami uji stabilitas obat, serta cara menentukan tanggal kedaluarsa obat. Tanggal kedaluarsa obat adalah jangka waktu di mana obat tetap stabil, yaitu dijamin kekuatan, kualitas, dan kemurniannya jika disimpan dengan tepat dan dapat digunakan sebelum tanggal tersebut. Tanggal kedaluarsa obat dapat dibedakan menjadi tanggal kedaluarsa sebenarnya dan tanggal kedaluarsa label. Apa yang dimaksud dengan tanggal kedaluarsa sebenarnya dan label? Tanggal kedaluarsa sebenarnya ialah tanggal di mana obat sudah tidak berkhasiat atau tidak aman lagi untuk digunakan. Sedangkan tanggal kedaluarsa label yaitu tanggal kedaluarsa yang tertulis di label kemasan obat, di mana produsen menjamin obat masih berkhasiat dan aman digunakan sebelum tanggal tersebut jika disimpan dengan tepat. Produsen obat tidak akan menyarankan penggunaan obat setelah lewat tanggal kedaluarsa label. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum memberikan izin edar obat akan meminta perusahaan farmasi menyediakan data penentuan tanggal kedaluarsa obat yang dapat diperoleh dari uji stabilitas obat. Apa itu uji stabilitas obat? Uji stabilitas obat adalah program pengujian pada obat untuk membuktikan pengaruh berbagai faktor lingkungan, misalnya suhu, kelembapan, cahaya, dan lain-lain, terhadap perubahan kualitas obat dalam kurun waktu tertentu untuk menetapkan umur simpan dan kondisi penyimpanan obat yang direkomendasikan. Umumnya, produsen akan melakukan uji stabilitas setidaknya pada 3 batch pertama obat. Obat yang akan diuji stabilitasnya akan disimpan dalam kemasannya pada kondisi penyimpanan tertentu dan diuji kualitasnya pada waktu-waktu tertentu, yaitu saat awal obat diproduksi pada bulan ke-0, kemudian setiap 3 bulan pada tahun pertama, lalu setiap 6 bulan pada tahun-tahun berikutnya. Uji stabilitas obat ada 4 macam, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dipercepat, serta uji stres, yang dilakukan pada jangka waktu, suhu, dan kelembapan relatif tertentu seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dari hasil uji stabilitas obat, obat dinyatakan tidak layak digunakan jika 10% kandungan zat aktifnya telah terurai atau terdegradasi, sehingga kandungan hasil urai atau cemaran tersebut melebihi batas, serta bentuk, warna, bau atau rasanya dapat berubah. Uji yang biasanya dilakukan adalah uji-uji terhadap sifat fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi obat itu, seperti penetapan kadar obat,
uji organoleptis, uji kemurnian, uji stabilitas cahaya, serta uji sterilitas mikrobiologi. Produsen akan memperkirakan tanggal kedaluarsa obat dengan melihat hasil uji penetapan kadarnya, dengan catatan bahwa hasil pengujian lainnya memenuhi syarat. Dari hasil uji penetapan kadar akan diperoleh rumus atau pola perubahan kandungan zat aktif obat terhadap waktu. Dari sini dapat diprediksi kapan kadar bahan aktif obat kurang dari 90%. Prediksi ini adalah perkiraan tanggal kedaluarsa sebenarnya. Umumnya, tanggal kedaluarsa label akan ditetapkan oleh produsen obat sebelum prediksi tanggal kedaluarsa sebenarnya tersebut, agar obat lebih aman dan terjamin. Setelah kita mengetahui terkait tanggal kedaluarsa obat tersebut, sebagai apoteker, saudara diharapkan selalu mengecek tanggal kedaluarsa sebelum menerima obat atau memberikan obat ke pasien. Saudara juga harus menyimpan obat dengan tepat, serta selalu memastikan pasien tahu bagaimana cara obat itu disimpan dan sampai kapan obat itu bisa digunakan. Baik, setelah mendengarkan penjelasan tadi, saudara telah mengetahui pengertian tanggal kedaluarsa obat, pengertian uji stabilitas obat, serta bagaimana tanggal kedaluarsa obat itu ditentukan. Selanjutnya, saudara bisa mempelajari uji-uji apa saja yang dilakukan pada uji stabilitas obat, baik jangka panjang, dipercepat, jangka menengah, dan uji stres. Berikut daftar referensi yang bisa saudara baca kembali untuk memahami terkait tanggal kedaluarsa obat. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.